Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li ada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullah khairah. Alhamdulillah jazakumullah khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Pada malam ini kita kaji yaitu Al-Quran Surat A'raf ayat 171. Silakan dibuka ayat 171. Surat A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwatin واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. Dan ya fi ni'mahu kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma syada min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa lakal balak la haula wa la quwwata illa billah ya dzal jalali wal ikram ya qayyum bi rahmatika nastaghis ya ayya qayyum bi rahmatika nastaghis Allahumma tulana al-ardha wa yassir lana umurana fid din wa dunya wal akhirah Allahumma ij'al awsharika lana qabir sinina wa bidurina Allahumma barik lana bima a'tana wa barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh nataqna, dan ketika menjebol aku, jebol ngangkat terus nahan. Dijebol, diangkat, kan? Terus ditahan, dia tahan di atas. Jebol, diangkat, tak tahan. Al-jabala pada gunung waktu itu. Zaman kaum Nabi
Musa alaihissalam. Kongkon taat, kongkon melaksanakan ibadah itu sampai supaya mau diangkatkan gunung. Gunung dijebol, diangkat di atas kepala mereka. Itu kekakuan, kekerasan hati orang dulu. Paukohum di atas kepala mereka. Ka'annahu seakan-akan gunung tadi itu zulatun naungan, yub-yub. Kaya yub-yuban waktu dohor, nek srengenge kono wit kan ana yub-yubane. Padha gunung di atas ning ngisor adem kaya yub-yuban. Tapi dhuwure ku gunung padahal. Karena srengenge matahari tidak bisa tembus. Nah, dihalang-halangi oleh gunung itu. Hingga diandaikan seperti naungan, ayang-ayang, wadhanu dan menyangka mereka, tahu mereka dan yakin mereka, annahu sungguhnya gunung yang dijebol itu waqi'un akan jatuh bihim dengan mereka, akan turun atas mereka. Jika mereka tidak mau menerima kitab Taurat, jika mereka tidak mau melaksanakan syariat, itu karepe Allah menunggu. Ya, mereka taat itu karena ya melihat gunung tadi ada ancaman kalau sampai tidak taat saya ceblok gunung iki ya wis jadi wong wis mati kabeh, taat ae. Hanya mau taat. Pada saat gunung di atas diangkat di atas kepala mereka itu Allah berfirman, khudu, mengambillah kalian, mengamalkanlah kalian, ma pada apa atainakum yang telah memberikan aku Allah pada kalian. Amalkanlah apa yang kuberikan pada kalian, dikuatin dengan kuat, itu dengan teman dan mantapnya hati. Sungguh-sungguh dan hati yang mantap, hati yang rimo. Ono wong diperintah iku raine wajahe wis sumereng, berarti hatine ya ora nrimo. Nah ini bahasanya bikuatin itu adalah dengan teman lan mantepnya hati. Hati yang senang diperintah syariat, diperintah agama, diperintah melaksanakan perintah itu senang hatinya. Itu namanya dikuah. Supaya itu diperhatikan. Wadkuru dan mengingatlah kalian ya cara saiki ngaji yo kowe kabeh maing apa-apa pihi di dalam kitab. Ma atau ma ya kena di dalam ma. Termasuk ma kitab. Iling-ilingan apa sih ning jero kitab itu termasuk pahala, siksa, jaganan apa yang ada dalam jelune kitab itu perintah ataupun larangan, atau ya amalkan apa yang ada dalam kitab itu halal haram ya diperhatikan la'allakum supaya kalian semua itu tattaqun, menjadi orang yang takwa, menjadi orang yang takut terhadap murka dan siksa, dan bisa taat kalian semua kepada Allah. Bisa takut pada murka dan siksa dan bisa taat kalian kepada Allah. Itu yang penting, yang perlu harus dijadikan satu pedoman bahwa kita itu ngaji itu maknanya ya supaya ngerti pahala, supaya ngerti siksa, supaya ngerti perintah larangan dan bisa mengamalkan halal haram. Disikapi yang halal ya diambil, yang haram ya ditinggalkan. Itu namanya orang iman. Supaya kalian jadi orang yang takwa, supaya takut pada bendu dan siksa, dan kalian bisa taat kepada Allah. Jadi taat kepada Allah itu setelah kita melaksanakan syariat yang diperintahkan Allah. Wa id akhadha,
Dan ketika, ingatlah kalian ketika mengambil siapa Rabbuka Tuhanmu Muhammad pada saat hari perjanjian, Yaumal Mitsaq. Perjanjian itu biyen cak durunge awake dhewe iki turun ning donya. Durung ana menungso Adam durung ana. Tapi nyawa sudah dimintai pertanggungan jawab dulu kita sudah ada. Min Bani Adam, dari anak turun Adam, ya termasuk kita semua min duhurihim, dari punggung-punggung mereka, dzurriyyatahum, pada anak turun mereka. Itu Allah ngomong terhadap anak turunnya Adam itu dari punggungnya. Jadi di punggungnya itu diusap gitu oleh Allah pakai tangan kanan Allah. Keluarlah anak cucu Adam 1000. Itu 1000 itu 999 masuk neraka, itu satu aja. Yang benar itu, yang iman. Berapa kali usapan? Makanya kita berdoa semoga termasuk bagian yang satu di antara 1000 itu kita ini. Dan memang jadi pilihan gitu loh. Jadi pilihan, orang paham itu enggak semua. Nah, itu keterangannya begitu. Ashhadahum, dan mempersaksikan Allah pada mereka. Disaksekno. Allah dawuh ngomong karo nyawa-nyawa itu. Termasuk kita ada di situ. Ini cerita gaib ini. Kok bisa diceritakan? Ya lewat kalam Allah begini ini. Wahyu Allah begini. Dipersaksikan oleh Allah kepada mereka. Mereka anak cucu Adam. Jadi dipisahkan ngomong itu, istantakohum. Allah memberi izin kepada mereka itu ngomong, berikan istantakohum. Alampusihim, atas diri mereka. Ngomongnya begini, alastu, bukankah aku Allah birobikum, itu birobikum dengan Tuhan kalian? Bukankah aku Allah sebagai Tuhan kalian? Qalu, jawab mereka Bani Adam. Jawab, qalu ya, bala ya. Sayyidina, menyaksikan kami, tahu kami, dan mengakui kami, setuju kami bahwa sungguhnya engkau, bahwa sungguhnya engkau itu Tuhan kami. Nah, itu omongannya gitu itu. Ya, kami tahu, kami setuju, kami mengakui bahwa sungguhnya engkau ya Allah itu Tuhan kami. Itu omongannya itu. Aku tulisan enggak ono ning tafsir. Alingnya Allah ngomong kepada malaikat. Itu tadi anak cucu Adam itu jawab gitu. Ya kita semua, mulai Nabi Adam mulai kiamat. Nyawa niku ngomong nggih, kula roh, kula ngakoni bahwa jenengan menika pangeran kula. Akhirnya Allah ngomong lil malaikat, terhadap malaikat. Hei malaikat, saksikanlah omongannya anak cucu Adam ini, bahwa sekarang dia mengakui saya. Kabeh ku iman dia ning kono, ning alam arwah kono, enggak ada kafir. Ngakoni. Terus diingatkan oleh Nabi, periode Nabi masing-masing, wa imma yanakum minni hudam baman tabi'ah hudaya. Hidayah itu macamnya beda-beda. Nabi Adam ya ono zaman Nabi Adam. Nabi Dawud ya Jabur, Nabi Musa ya Taurat, Nabi Isa ya Injil, Nabi Muhammad Al-Qur'an. Itu hidayahnya. Sumber hidayah itu di situ. Akhirnya Allah ngomong terhadap malaikat, saksikanlah malaikat, mereka itu anak cucu Adam. Akhirnya Allah juga ngomong terhadap mereka agar satu sama lain saling menyaksikan. Jadi anak cucu Adam itu sudah saling menyaksikan. Tidak ada jalan keluar nanti tidak ngakoni. Antakulu ailikaila takulu, agar jangan mengatakan kamu sekalian. Nah ini yaumal kiamati, di hari kiamat. Inna, sungguhnya kami anak cucu Adam yang sudah dimintai saksi di sana. Kunna, ada kami anhada. Sangka iki perjanjian itu ghafilin, niscaya orang-orang yang lupa. Ya, kami jangan sampai mengatakan saya lupa.
Boyo jangan disiksa kamu wong lupa. Lah iso lupa ono sing donyane dielingno karo nabine. Yen kowe wis tau setuju dijedang diludang dielingno saiki iki lho. Sebagai pengejauhan tahan bahwa kamu dulu itu bersaksi bahwa aku Tuhanmu. Mong ikut tok. Kalau sudah kita percaya kepada Allah itu sebagai Tuhan kita, tauhidnya betul, yang lain-lain itu gampang. Melaksanakan apa saja itu mudah. Yang penting ketauhidan kita ini. Autakulu atau jangan sampai berkata kalian innama asroka. Sungguhnya musyrik siapa abauna, bapak-bapak kami. Mingkoblu dari sebelum saya. Nah, bapak-bapak kula ini kafir, musyrik, munafik. Sebelum kami bahkan merusak janji. Janji di antara kita sebelum kami ini sudah jadi orang kafir. Mosok kami jadi kafir gara-gara mereka kami juga disiksa. Nah, ngono arepe iki. Wa kunna dan ada kami itu duriatan sebagai anak-anak turun yang kecil-kecil lemah min ba'dihim setelah matinya mereka. Nah itu. Jadi ya kami waktu itu masih kecil-kecil. Saya tidak ngerti. Bapak-bapak kami musyrik yang saya temui ya bapak kami melakukan bid'ah, khurafat, syirik ta'ayul. Saya ya ikut mereka. Maksud kami kafir begini, musyrik begini disiksa karena kemusyrikannya bapak. Kira-kira ngono. Nah, kira-kira jawabannya piye? Nah, gak bisa. Agama itu norok bontek itu gak bisa. Istri manut suami atau suami manut istri, anak manut orang tua manut anak. Artinya apa? Taklid. Jadi apa yang diucapkan bapak atau ibu, anak ini harus ada dalilnya. Dasar dalil itulah yang dimasukkan. Bukan kamu diajak seperti ini karena apa? Idenya bapakmu. Ini enggak. Ini kewajiban kita masing-masing. Jadi ini bukan permasalahan, wah kisah keluarga kudu podo enggak. Tidak harus sama. Tidak harus sama dalam bentuk apa? Dalam bentuk pengamalan. Beda pun boleh asalkan ada dalilnya. Yang tidak boleh itu sudah sama, tidak ada dalilnya, apalagi beda. Jadi kamu supaya lebih banyak mengkaji, banyak mendapatkan ilmu. Nah sekarang apa tuhlikuna? Apakah maka dirusak kami? Apa tuh adibuna? Apakah maka disiksa kami bima fa'ala? Sebab apa-apa yang melakukan siapa al-mubtilun, orang-orang yang batal, orang-orang musyrik sebelum kami, yaitu dengan adanya merusak janji mereka, tidak sesuai dengan janji yang ada dalam alam arwah sana. Maksud kami disiksa, kami ini hanya manut saja kok dengan bapak-bapak kami. Kira-kira jawaban ngono kuwi masuk akal enggak? Bisa kita terima? Ya enggak bisa. Wah, agama ini bukan norok-norok bontekan. Agama itu dasar dalil. Kamu diajak ngaji supaya ngerti dalil. Jangan bodoh, jangan hanya mengikuti. Jadilah mutabi yang baik dan benar. Jadilah mutabi, saya ulangi lagi, yang baik dan benar. Wakadzalika dan seperti demikian itu, jangan sampai mengatakan itu. Apa dua tadi yang dikatakan supaya jangan sampai kami lupa. Besok karena lupa saya disiksa atau kami hanya mengikuti bapak-bapak nenek moyang kami yang musyrik yang kafir. Mosok karena perbuatan orang-orang batal itu kami disiksa. Ini jangan sampai berkata begitu. Makanya diadakan ataupun diajak menuju kepada jalannya Tuhan dengan hikmah, pengertian, sebuah pemahaman agama, dan termasuk wal mau'izatil hasanah, pitutur yang bagus. Wajadilhum billati hasan, dan juga diajak
Ayo buka pikiran masing-masing. Boleh membantah kalau memang keliru. Itu namanya mujadalah. Wakadzalika seperti demikian nufassilu menjelaskan aku Allah al ayati pada beberapa ayat. Kujelaskan Quran dengan cerita tentang masalah hari perjanjian tadi la'allahum supaya mereka Yahudi dulu atau orang sekarang itu yarjiuna mau kembali mereka menjauhi kufur musyrik sampai perjanjian kepada perjanjian yang awal. Ya, dengan adanya ngaji itu akhirnya bisa netepi perintah tadi. Itulah apa yang kita kaji pada malam ini, supaya kita terjaga terus. Jangan sampai kita alasan-alasan, apapun alasan kita, itu tidak dibenarkan. Jadi ayat 171 sampai 174 ini memiliki kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah bayanu nafsiyatil Yahudi wa annaha nafsiyatun gharibatun wa illa kaifa wa hum baina yadayillahi yatamarraduna alaihi wa ya'sunahu yarfiduhumul iltijam bima ahida ilaihim min ahkamin hatta yurfa fawqahumut tur ta'didan lahum wa inda idin iltazamu walam yalbasu illa qalilan hatta naqadu ahdahum wa asaw rabbahum. Ini bahasa Arabnya. Artinya menjelaskan pribadi-pribadi Yahudi. Menjelaskan pribadi-pribadi Yahudi bahwa pribadi Yahudi itu adalah pribadi yang aneh. Kok bisa aneh? Bagaimana mereka aneh? Nah, mereka itu di depan Allah saja sudah delurung. Sudah di hadapan Allah itu delurung, maksiat kepada Allah. Itu kan. Merusak janji mereka. Dari hukum-hukum yang mereka mestinya harus terima, dirusak. Sehingga diangkatkan di atas kepala mereka itu sebuah gunung untuk menakut-nakuti mereka. Sampai kayak ngono. Pada saat itu mereka mau netepi. Tidak lama kemudian, sedikit sebentar mereka merusak kembali janji mereka, bahkan maksiat kepada Tuhan mereka lagi. Nah itu ojo kaya wong Yahudi kisipate. Pada saat ngaji ngene ya mudhun teko tangga iku wis maksiat lali neh. Lah balik subuh sholat ya, zuhur sholat, asar sholat, isya sholat, maghrib isya sholat. Nggih, ning ora kepanggih. Yang kedua, jibu tadbirillah ta'ala fi khalqih. Itu keanehan pengaturan Allah terhadap makhluknya. Ya aneh. Ya, Allah cara ngatur makhluknya itu aneh. Makanya apapun yang Allah berikan pada kita, kita tompo dengan husnudzon, billah. Jangan sampai kita itu punya tafsir sendiri. Sudahlah, dengan Allah itu kita nyerah saja. Yang keempat, yang ketiga, al-kafir kufrun marrataini, kufrun bil adi alladhi ukhida alaihi wa huwa fi alamid durri, wa kufrun billah wa huwa fi alami syahadah. Wal mu'min man amana marrataini falidha yudha'aful awal adab wa yudha'aful tsani sawab. Nah, ini orang kafir itu kafir dua kali. Orang kafir itu kafirnya dua kali. Satu, kufur dengan janji yang telah diambil darinya, yaitu di alam dzur. Maksudnya di alam dzur itu di alam arwah sana, di alam dzurriyah sana. Pada saat kita itu masih berupa nyawa. Yang kedua, kufur dengan Allah, yaitu di alam syahadah ini. Jadi orang kafir-kafir sekarang ini sebenarnya dulu sudah kafir itu. Menentang. Nah, sekarang diwujudkan kafirnya di alam benderang ini. Adapun orang iman itu iman dua kali juga. Karena itu dilipat gandakan bagi yang awal siksaan dan dilipat gandakan bagi yang kedua pahala. Jadi bagi orang iman itu
memang beriman 2 kali. Falidha yudha'afu lil awal. Lil awal itu wong sing pertama ya orang kufur, dilipat gandakan siksanya. Walisani dilipat gandakan pahalanya. Jadi ya wong iman itu ning zaman kaya ngene iki ya asale memang iman ya ning alam syahadah ya iman. Makanya kengere wong iman itu dinasihati dituturin nrimo. Dinasihati dituturin nrimo. Yang keempat takriru mabda'il khaliqah wa mabda'il ma'adil akhir. Keempat ketetapan awal daripada kejadian. Ya, memang kita itu alamnya ada 5, alam arwah, alam arwah ini terakhir alam rahim itu di wetengan itu manifestasi keterusannya dari sejarah alam arwah. Terus alam dunia itu kedua. Terus alam barja, alam kubur, alam kiamat, besok kiamat baru alam akhirat. Dan awal daripada kembali yang akhir. Kembali yang akhir itu gimana? Alam akhirat. Itu dari alam kejadian itu kita menjadi di alam arwah, yaitu hidup kita di alam arwah berupa roh, terakhir di alam akhirat. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga kajian kita pada malam ini senantiasa membawa manfaat dan barokah. Jazakumullah khairan. Demikian kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan satu pemahaman pada kita sehingga kita diberikan rahmat, kasih sayang oleh Allah, ampunan, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sa'ada min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balak la haula wa la quwwata illa billah ya dzal jalali wal ikram ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ayyamin malamat. Allahumma nawwir al kuburi kuburahum wa yassir al umurahum. Allahumma tabu ala ta'ibin wa fil bitin wal mutibin wa qiddain al madin wa asmar wal muslimin wa qtubi syata wal afiyata lana wal kafatil muslimin barika barika ajmain. Allahumma dafa'na al wala wal waba wal riba wa zina wa zilatil wal mihan wa su'al bitani ma dhara min abatan wa balan baladina ada sawas insyaallah muslimina ammah ya rabbal alamin. Wadfa annal quruna wadfa anna daqiqatal quruna wadfa anna daqiqatal quruna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.